Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah masih kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Bisakah? Bisa nggak? Ini dari tadi kita sudah dibahas sama guru-guru kita. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Ada istilah yang namanya kerasukan ya. Macan gitu ya. Bukan ya, ini orang. Ini gimana? Apakah benar ini roh itu masuk ke dalam tubuh manusia yang masih hidup atau itu jin sebenarnya yang masuk dalam tubuh itu? Dan bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, baik kita lanjut aja. Saya sudah mau praktek sih perasaan ntar ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang orang yang kerasukan. Ketahuilah, ingat, hati-hati dengan orang kerasukan. Karena yang masuk itu bukan roh orang mati, tapi jin. Jin korim, orang yang sudah meninggal, yang masuk ke dalam tubuhnya, yang diajak berdialog. Kalau roh itu sudah dijelaskan, ada di tempat di alam barzah. Apa itu barzah? Alam penantian. Jadi tidak mungkin roh itu datang. Kalaupun dia hadir, sekali lagi saya katakan atas izin Allah. Sekali lagi atas izin Allah. Dan setan ini, tadi udah jelasin, jin itu berjenisnya. Tapi namanya bisa berubah jadi setan karena berdasarkan sifatnya. Karena dia mengganggu, menggoda, melencengkan, mempengaruhi. Makanya biasanya dia masuk kepada orang yang cuma duduk termenung, banyak bengong, kosong, banyak bengong. Itu biasanya dimasukin. Nauzubillah min zalik. Itu biasa, makanya harus banyak zikir. Karena setan itu, jin itu dalam artian masuk ke dalam. Anak saya nanya kemarin Anwar, Abah itu ada setan. Nah itu jin. Kenapa harus ada setan? Itu mengganggu. Oh aku jelasin seperti itu. Karena setan itu sifat minal jinnati wan nas. Yuwaswisu, membisikkan, bahkan mempengaruhi supaya orang lenceng dari agama dan sebagainya. Biasanya mohon izin, saya mau praktek. Gimana dia masuk? Bagaimana cara mengeluarkannya? Biasanya masuknya coba diangkat jari-jarinya, masuknya di jari-jari, di kuku. Kuku yang suka hitam. Untung saya udah gunting kuku. Untung. Iya bagus ya. Maaf ya nggak bisa dicengin. Saya sih berharap dia tidak potong kuku. Kukunya bagus lagi. Jadi masuknya di sini dan di ujung-ujung rambut. Oh. Di ujung kuku, makanya biasanya yang dipegang itu di sini. Makanya mohon izin baca basmalah buat anak-anak itu maghrib. Ada namanya jin sibyan yang masuk ke dalam anak yang mau sehingga anak nangis. Kenapa? Yang ditusuk itu perutnya anak. Pusatnya anak. Makanya biasanya kita kasih minyak atau apa di sini bacakan ayat-ayat Allah suci, ya ruqyah dan sebagainya. Ruqyahnya gini, 5 ayat di awal surah Al-Baqarah, ayat 1 sampai 5, kemudian 2 ayat ya ini tetap di Al-Baqarah, jadi 10 ayat di surah Al-Baqarah. Ayat kursi 1 ayat dan 1 ayat sebelum ayat kursi. Jadi sudah berapa? Jadi 7. 5 tambah 2 7. Kemudian 3-nya itu 3 ayat akhirnya surah Al-Baqarah. Kalau saya biasanya gini, bacakan nama Ashabul Kahfi. Muksalminan Tamliya Martunis Ninus Sununis Saribunis Sunuanis Paliaktatiunis. Karena 7 pemuda ini Allah berikan perlindungan dari gangguan jin. Iya. Dan kalau lebih aman lagi, bacakan basmalah, tutup basmalah semua jari-jari. Soalnya ada yang pas kerasukan gitu nanya-nanya, pas ruqyah gitu ada juga sampai yang percaya gitu. Minta ini, minta ini, minta ini. Jangan dikasih. Hari ini dia minta kopi, besok minta ayam. Kalau dia minta lagi, suruh beli sendiri. Iya. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah nih Masya Allah. Saya masih punya video menarik lagi ya. Banyak kalau seandainya kita jalan di tempat-tempat gelap, tiba-tiba ngelihat ada benda bergerak sendiri. Seperti contohnya tayangan yang berikut ini nih. Inilah video amatir yang menunjukkan gerobak penyimpanan limbah bekas pakai di samping ruang jenazah RSUD Wonosari tiba-tiba berjalan sendiri. Dalam video berdurasi 29 detik ini, gerobak baru berhenti di tengah jalan menuju ruang jenazah.
Video lain menunjukkan pintu di dekat ruang jenazah yang tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Padahal pintu dalam keadaan terkunci. Bahkan saat dicek petugas, posisi gembok masih terpasang. Pihak RSUD Wonosari mengakui video viral ini memang benar terjadi. Nah ini dia, kalau zaman dulu tuh waktu kita masih ABG gitu nonton film ada tuh ya filmnya ya. Yang pas belajar udah jadi roh mau megang barang susah. Tapi pertanyaannya emang bener ya? Ya kalau di dalam Islam itu roh itu gimana sih? Orang yang meninggal itu bisa gak sih nyentuh barang sampai gerak-gerakin barang bener di sekitarnya? Apalagi tadi tuh gerobak sampai dibelokin dulu baru jalan gitu ya kan. Ini luar biasa loh ini jinnya. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Blangkon. Duduk apa berdiri? Berdiri dong. Jamaah. Yeay. Jamaah. Alhamdulillah. Penjelasannya bahwa sudah dibahas dari awal roh itu tidak akan bisa kembali kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang menggerakkan tadi di VT itu adalah syaitan, itu adalah jin. Bahkan Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan kepada kita bahwa asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Memang setan itu menggoda seseorang untuk apa? Untuk ditakut-takuti, mengajak kepada satu kejelekan-kejelekan. Tapi wallahu ya'idukumul maghfiratu minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Tapi kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah mengajak pengampunan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngapunten ini. Mohon izin, mohon maaf. Saya memang fakta. Saya selama kurang lebih 3 tahun, saya tidurnya di mana? Di dalam kamar mayat. Wallah. Tapi tidak ada yang mengganggu. Bahkan antara mayat sama saya gantian. Gantian gimana Ustadz? Maksudnya Gantian hidupnya. Ranjangnya nih. Gimana maksudnya? Maksudnya kamar. Gantian jaga. Iya Gantian jaga. Bukan Ji. Masa gantian jaga? Dulu Ustaz, mungkin Ustadz Maulana tahu. Rumah sakit Jalamari Makassar. Saya tinggal di situ. Selama kurang lebih 2 tahun. Kalau mayatnya datang, saya pergi untuk tidak tidur di situ. Tapi kalau mayatnya udah diambil keluarganya, tidur lagi saya di situ. Maksudnya itu. Ustadz, lain kali kalau ke Makassar kasih tahu Ustadz Maulana nginep di rumah Ustadz Maulana aja. Iya, ngapain di Banyak situ? kamar. Jadi tidak ada itu yang namanya mayat mengganggu-ganggu, tidak ada. Bahkan saya bilang sama teman-teman semuanya, ini yang punya kamar yang resmi nih datang ini, kita yang bukan resmi, mari keluar. Kenapa? Karena kita memang tinggal di situ dan tidak ada rohnya mengganggu, tidak ada. Saya memandikan, saya mengkafani, saya juga tidur di situ. Ya, ini semua menunjukkan bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang syaitan itu pinginnya menggoda-goda. Syaitan itu pinginnya adalah untuk menyesatkan. Semangat betul saya. Semangat banget Masya Allah. Kenapa? Karena kita biar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, kemusyrikan dan ditakut-takuti atas godaan-godaan dari asyaiton. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua kitolan panjenengan sami monggo yakin dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tergoda, tertipu dengan rayuan iblis laknatullah. Kita harus yakin bahwa roh itu sudah ada tempatnya masing-masing. Masya Allah, saya untung masih ingat kursi, takut saking semangatnya langsung pulang lagi. Masih ada tausiah, sabar. Maksudnya mau pergi lagi gantian sama mayat. Jangan dong, ya Allah. Ini kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah luar biasa ya. Pembahasan kita hari ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita nih, terutama yang masih hidup, bagaimana caranya kita bisa mendoakan keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Doa apa yang bagus, lafaznya yang kita bacakan, dan bagaimana caranya kita tahu apakah doa itu sampai atau enggak sampai. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam nih. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Blangkon, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiahnya orang hidup untuk orang mati, yakni doa dan juga permohonan ampun untuk mereka. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
disebutkan dalam Al-Quran bahwa mendoakan kedua orang tua, Rabbirhamhuma, ya Allah sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka merawat kami, membesarkan kami, yakni dari kecil mendidik kami. Maka subhanallah, batas waktu berbakti kepada orang tua bukan sampai orang tua meninggal, tapi sampai anaknya yang meninggal. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, apakah kita berhenti berbakti? Tidak, tetap kita berbakti. Salah satunya dengan cara mendoakan mereka dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang tua kita. Maka doanya seperti apa? Baik, ada satu doa yakni dalam Al-Quran tadi, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Versi lengkapnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Versi jamaknya, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ada yang mengatakan kalau kita ganti sedikit di sini barisnya, kan wali walidayna itu untuk kedua orang tua kami. Tapi kalau kita ganti wali walidina, dari daina menjadi wali walidina, itu bukan hanya kedua orang tua kita, tapi kedua orang tua kita, kedua orang tuanya, orang tuanya, orang tuanya, orang tuanya, sampai ke atas-atas. Maka tinggal ganti satu baris saja. Wali walidayya menjadi wali walidiyah, itu sampai ke atas-atas. Subhanallah. Nah itu cara yang kedua. Yang ketiga doanya yang sering kita dengarkan ketika khutbah Jumat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian ada lagi doa, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah subhanallah, kalau dikatakan apakah kita bisa yakin bahwa doa kita sampai? Seandainya tidak sampai, tidak ada sholat jenazah. Karena iya benar. seandainya tidak sampai, tidak ada sholat jenazah. Makanya dalam sholat jenazah itu dibaca Allah. Kalau laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Seandainya tidak sampai, tidak ada doa dalam sholat jenazah. Dan tidak ada sholat jenazah, tapi sampai doanya, makanya diadakan sholat jenazah dan ada doa untuk jenazah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah, ya Allah turunkan rahmatmu, wasyafa'ah dan syafaat, wal maghfirah dan juga ampunanmu, ala ahlil kubur, untuk para penghuni kubur, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mereka adalah min ahli la ilaha illallah. Ustaz Syam, itu perlu kita nyebutin nama orang tua kita nggak sih? Kalau anak kandung, walaupun tidak menyebutkan nama orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah kedua orang tuaku, karena Allah tahu siapa orang tua kita. Tapi kalau bukan anak kandung, silahkan menyebutkan namanya siapa, bin siapa. Kalau tidak tahu siapa namanya, niatkan saja untuk ini. Apalagi kalau sampai ziarah kubur. Kalau mertua? Mertua disebutkan namanya. Mertua disebutkan namanya. Kalau ziarah kubur paling enak. Tidak usah sebutkan namanya pun, langsung mengatakan siap yang ada di dalam kubur ini sudah sampai pahalanya. Insya Allah. Allahu ta'ala ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Ya Allah ya Rabbi. Ya, jadi kita tahu nih ilmunya nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Yang mungkin kemarin bingung apakah cukup dengan mendoakan seperti ini. Ternyata alhamdulillah insya Allah sampai kalau dari anak langsung ke orang tua nggak perlu nyebutin nama. Semua udah kebagian. Nah ini mohon izin sebelumnya sama guru-guru kita yang tercinta, Ustadz Maulana, Ustadz Blanko, Ustadz Syam. Siap. Saya mau ketemu dokter. Hari ini saya janjian sama dokter mau konsultasi. Mau konsultasi. Biar makin sehat. Dokter siapa sih? Ada rahasia. Ustadz juga kenal sebenarnya. Ntar juga kelihatan kok. Salam ya sama dokternya. Iya insya Allah. Ya nanti disampaikan. Masya Allah. Izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam Dokter Lula. Dapat salam dari Ustadz Maulana. Aduh salam balik Masya ya. Allah. Jadi memang ya kalau dengerin bahasan tadi ya, kita sama-sama makin ngerti nih ya pemirsa ya, bahwa kalau ngomongin roh manusia udah deh rahasianya Allah deh. Bener banget. Yang penting mas sekarang jaga aja roh kita selama hidup ya. Ajaran agama dijalankan dengan baik. Betul. Nah tapi kalau ngomongin badan nih, kita jaganya nih ya, pakai masukan makanan yang bergizi Masya ya. Allah. Vitamin. Oh iya Nah, penting
banget dokter. Ini betul sekali nih dokter Lula nih ya, ngomongin asupan vitamin. Di dalam Islam ini kan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi madu. Tapi sekarang ini kan madu kan banyak banget dokter, ya kan? Ada referensi gak dokter buat yang kita pakai nih? Aduh nggak usah bingung, sekarang sih ada ya yang namanya madu TJ hitam pahit. Oh, Masya Ini madu Allah. murni yang dikombinasikan dengan propolis, sari kurma, dan herbal alami seperti ekstrak sambiloto, ekstrak brotowali, ekstrak daun insulin, dan juga ekstrak mahoni yang masing-masing nih punya manfaat kesehatan buat tubuh kita. Masya Satu-satu ya Allah. dijelaskan ya. Betul, dokter. Madu, propolis, dan juga sari kurma ini bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Ekstrak brotowali dan ekstrak sambiloto dapat menurunkan kadar kolesterol dan asam urat. Nah ya, kemudian ekstrak daun insulin dan ekstrak mahoni ini dapat membantu mengontrol kadar gula dalam darah kita. Wah, Masya Allah. Berarti madu TJ hitam pahit ini banyak manfaatnya. Dokter, Betul. ini aman kan dikonsumsi oleh semua kalangan dokter? Insya Allah aman karena sudah terdaftar di Badan POM. Dan satu lagi nih, sudah mendapatkan sertifikat halal Oh, dari alhamdulillah. MUI. Jadi madu TJ hitam pahit ini cocok untuk dikonsumsi nih buat penderita penyakit hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat, sampai penyakit mah sekalipun. Tambahannya bisa dipakai sebagai suplementasi untuk pemulihan dan penyembuhan orang-orang yang kena COVID-19. Masya Allah, luar biasa. Nah, ada pertanyaan lagi nih dokter nih ya. Apa bedanya madu TJ hitam pahit ini dengan madu hitam pahit lainnya dokter? Aduh beda banget ya. Pertama nih, madu TJ hitam pahit ini diformulasikan dengan dosis yang tepat dengan bahan baku yang berkualitas. Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian kan sudah terdaftar di Badan POM, Betul, ya kan? dokter. Jadi mutunya selalu diawasi. Masya Allah. Selain itu mudah didapatkan nih, mau di minimarket, supermarket, apotik, toko obat yang dekat sama rumah Wow. aja. Madu TJ hitam pahit ini juga tersedia di online store di seluruh Indonesia. Bukan cuma sehat tapi juga praktis. Waduh, Masya Allah luar biasa dokter ya. Ternyata dari satu botol ini manfaatnya luar biasa. Jadi buat jamaah semua yang ada di rumah nih, nggak usah ragu lagi buat konsumsi madu TJ hitam pahit. Aduh bener banget, madu TJ hitam pahit walaupun rasanya pahit tapi banyak manfaatnya untuk kesehatan. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya kita bagi-bagi hadiah dokter nih buat boleh jamaah yang nih. ada di rumah. Masing-masing menelpon akan mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Yeay, jangan lupa passwordnya kalau saya bilang madu TJ hitam pahit. Penelpon tinggal bilang niatku jaga kesehatan. Oke, kita tunggu telepon masuknya. Yuk, telepon yuk. Nah Nah, nih. langsung dokter. Madu TJ hitam pahit. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Mantap. Dengan siapa di mana nih, Mas? Tristan dari Jakarta. Oke, ya. Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya nih, apa manfaat mengkonsumsi madu TJ hitam pahit? A. Membantu menjaga daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, diabetes, dan asam urat. Atau? B. Ini B-nya membantu mengatasi hati yang galau. Ayo. Wah. Jawabannya A. Gimana dokter? Wah betul banget. Wah, selamat ya. mendapatkan 2 juta rupiah. Jangan lupa, pajak ditanggung pemenang. Iya, madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi, masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oh dokter, ini Masya Allah luar biasa. Satu botol ini manfaatnya banyak banget ya. Betul, udah deh itu. Ngapain capek-capek lagi nyari-nyari macam-macam sekalian obat. semuanya ya. Iya. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.